Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Pada malam ini saya akan memberikan kesaksian hidup saya kepada saudara-saudara. Perkenalkan, nama saya Kori Oliaya. Saya bekerja di Sekolah Dasar Advent Durian, Makassar. Saya senang sekali berada di sekolah ini. Tuhan sudah menempatkan saya di sekolah ini untuk menjadi berkat buat banyak orang. Dan pada kesempatan ini saya akan menyaksikan sedikit bagaimana kehidupan saya bersama keluarga saya. Tahun 2021 anak saya selesai dari SMA, dan saat itu merupakan saat yang sangat-sangat saya takuti. Kenapa? Karena dia akan masuk ke perguruan tinggi. Dan saudara tahu, saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Waktu pengumuman tiba, kami berdua duduk dan menyaksikan. Dia membuka laptopnya dan melihat, karena dia mengikuti jalur undangan atau SN. Dan pada saat itu kami sangat gugup sekali menyaksikan pengumuman yang akan diumumkan. Kami hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Waktu pengumuman itu tiba, namanya tertera untuk masuk di Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum pilihan pertama. Kami sangat bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Karena sebelumnya saudara tahu, saya ini bergumul terus untuk menyiapkan bagaimana pendidikan dia selanjutnya. Dan ternyata Tuhan punya jalan. Kita harus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan saya percaya itu. Dan pada saat itu kami berdua bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Dan ada lagi satu kesaksian saya. Satu kali ketika saya mengambil barang di atas lemari pakaian yang cukup tinggi. Saya cuma mengandalkan kaki saya untuk naik ke tempat tidur dan mengambil barang itu. Tapi ternyata kaki saya ini tidak kuat untuk menopang badan saya, sehingga saya melayang ke belakang, jatuh ke belakang. Dan saya tahu tangan malaikat sedang menopang saya, karena badan saya tidak terasa sakit, hanya kepala saya sedikit terbentur ke tembok. Namun saya sudah berpikir saya mungkin akan geger otak. Tapi ternyata Tuhan begitu baik. Memang benar, kalau kita terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara di mana saja kita berada. Dan itu menjadi satu kekuatan untuk saya. Teristimewa ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel. Ayat-ayat ini membawa satu kekuatan untuk saya. Dan saya senang sekali bahwa Tuhan menjaga dan memelihara saya. Dan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan itu menjadi bukti yang sangat kuat buat saya bahwa Tuhan memelihara hidup saya. Saat ini saya mengajar di kelas 3 SD. Waktu tahun ajaran yang lalu saya mengajar di kelas tinggi. Tetapi tahun ajaran ini saya ditempatkan di kelas bawah, di kelas 3. Saudara tahu, itu juga pergumulan buat saya. Karena cara mengajar saya di kelas tinggi pasti berbeda dengan cara saya mengajar di kelas bawah. Bagaimana caranya? Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kasih saya hikmat. Karena saya harus merubah pola gaya mengajar saya. Dan benar, pada waktu memasuki kelas 3, mengajar di kelas 3, gaya mengajar saya memang sangat berbeda dengan gaya mengajar saya di kelas tinggi. Karena orang tua murid selalu menghubungi saya dan mengatakan oke mem. Karena saya selalu bertanya kepada mereka bagaimana cara mengajar saya. Karena biar bagaimanapun saya harus membawa yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik saya di kelas 3. Dan ada satu hal lagi yang saya baru buat di kelas 3 yang saya tidak buat di kelas tinggi, adalah mereka ada jadwal untuk makan 4 sehat 5 sempurna. Dan orang tua sangat bersyukur anak-anak mereka diajarkan makanan-makanan yang sehat. Dan bukan hanya itu, anak-anak juga harus tahu apa menu yang mereka bawa. Sayurnya harus tahu sayur apa namanya. Kadang-kadang anak-anak tidak tahu apa yang dimakan, ya. Tetapi pada waktu saya mengajar di kelas 3 ini,
Mereka menunjukkan sikap yang sangat baik. Mereka menunjukkan sikap yang baik dan menerima pelajaran dengan baik. Teristimewa hubungan saya dengan orang tua murid yang baik. Dan mereka bersyukur anak-anak mereka boleh diajarkan tentang bagaimana hidup sehat. Termasuk mereka harus makan pakai sendok, tidak boleh pakai tangan, tidak boleh minta-minta makanan di teman, dan sebagainya. Dan mereka sangat bersyukur boleh bersama-sama dengan kami di kelas 3. Dan itu semua hanya karena hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa, termasuk mendidik anak-anak di kelas kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Dan bukan hanya itu saudaraku, ada anak yang suka sakit di kelas 2. Mungkin karena pengaruh makanan yang tidak sehat, termasuk tidak menjaga kesehatan tangan, kesehatan waktu mereka saat makan, membuat dia harus keluar masuk rumah sakit. Tapi waktu masuk di kelas 3 ini, sampai sekarang belum ke dokter, hanya di rumah saja kalau sakit. Dan puji Tuhan, orang tuanya sangat berterima kasih. Berterima kasih karena anak-anaknya diajarkan tentang bagaimana harus hidup sehat. Semoga pelajaran ini boleh menjadi pelajaran buat kita, dan semoga apa yang saya berikan boleh berguna buat kita. Dan ingatlah bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan akan memelihara hidup kita. Bahkan Tuhan akan menjaga kita dimanapun kita berada. Jadi jangan khawatir dengan pemeliharaan Tuhan. Yang penting kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Itulah yang saya dapat dari Mazmur 121. Dan semoga ayat-ayat ini dan kesaksian saya boleh bermanfaat untuk kita semua. Mari kita jaga keluarga kita agar keluarga kita boleh didapatkan setia dan boleh diselamatkan pada waktu Tuhan datang. Hidup sehat supaya kehidupan kita tetap sehat. Tuhan berkati.